Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal penangkap ikan yang sedang sandar untuk perbaikan rutin ludes terbakar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kejawanan Kota Cirebon. Arogan, seorang staf panitera Pengadilan Negeri Depok menganiaya warga dengan menggunakan pistol airsoft gun. Koalisi Indonesia Maju gaet partai di luar Kim menjadi Kim Plus. Mungkinkah warga Jabar disuguhi pasangan tunggal calon gubernur dan bakal melawan kotak kosong saat pencoblosan? Informasi pertama, sebuah kapal penangkap ikan terbakar hebat di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kejawanan Kota Cirebon, Selasa sore. Kapal terbakar saat hendak naik dok untuk perbaikan. Api berkobar melalap nyaris seluruh badan kapal penangkap ikan yang sedang akan naik dok untuk perbaikan rutin di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kejawanan Kota Cirebon, Selasa sore. Kobaran api melumat kapal dengan panjang lebih dari 16 meter tersebut. Kapal yang terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah kian menyala, menghanguskan kapal. Menurut Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, kapal tercatat dimiliki oleh PT Horizon. Belum bisa dipastikan apa penyebab munculnya api yang menghanguskan kapal. Kapal tersebut mau menuju docking, sehingga masih ada potensi kita juga mencari bukti apakah penyebab yang disebabkan kebakaran tersebut. Ini kapal apa, Pak? Ini kapal perikanan, kapal tangkap di PPN Kejawanan. Kapal aktif ini, Pak? Ya, sementara karena setiap kapal akan melakukan laut biasanya pada perbaikan kapal dan menuju ke naik ke docking. Kita mencari juga apakah itu memang dari orang, kemudian juga mungkin dari luar, masih belum bisa kita ketahui. Ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Untuk mencegah kebakaran merembet ke kapal-kapal lain, petugas pelabuhan bersama nelayan menarik kapal yang terbakar menjauh dari area dok. Kapal dengan berat lebih dari 30 gross ton tersebut kemudian dibiarkan terbakar di perairan tak jauh dari pelabuhan. Meski tidak menelan korban jiwa maupun luka, kerugian material akibat hangusnya kapal ditaksir mencapai miliaran rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Berita lainnya diduga mengalami remblong. Truk kontainer menabrak 4 rumah warga di Jalan Raya Sukahati, Citerep, Kabupaten Bogor, Selasa lalu. 4 rumah yang dihantam truk kontainer mengalami rusak parah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rumah Andik Mutadin, warga desa Sukahati, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, rusak berat akibat ditabrak sebuah truk kontainer tanpa muatan Selasa dini hari. Bagian depan rumah yang terdiri dari kanopi, tembok bagian depan hancur. Tiang penyangga rumah juga retak-retak akibat ditabrak truk. Tidak hanya rumah Andik, 3 rumah warga lainnya juga rusak pada pagar dan atap. Truk naas itu diduga mengalami remblong saat keluar dari kawasan industri di tepi Jalan Raya Sukahati tersebut. Padahal rumah keempat warga yang rusak berada di jalan kecil, bukan di tepi jalan raya. Pagi ya, tanggal 5 kejadiannya. Itu truk dari arah mana ke mana, Bang? Dari arah CKI ya, mau menuju arah Tangerang, katanya lemblong katanya. Benturan, banyak benturan dari sana, pendengaran suara grup gitu. Tahu-tahu juga di sini aja. Kerusakan rumah Bang apaan aja, Bang? Banyak yang rusak, kanopi, tembok, kusen, rumah jebol yang sebelahnya. Ada di dalam rumah, saya lagi tidur, istri udah bangun. Istri yang lihat teknologi, istri udah lihat mulai dari sana jalan juga ini lihat terima. Menurut polisi, pengemudi truk kontainer yang mengalami remblong tak bisa mengendalikan laju kendaraannya yang melaju cepat hingga masuk ke permukiman warga. Di lokasi kejadian,
Truk baru berhenti setelah menghantam 4 rumah hingga mengalami kerusakan parah. Perhitungan sementara kerugian material yang diderita keempat pemilik rumah yang rusak ditabrak truk mencapai 80 juta rupiah. Truk mengalami remblong dengan tujuan dari Sarimah atas menuju Sarimah bawah dan menabrak beberapa rumah warga dengan mengakibatkan kerugian materi kurang lebih sebesar 80 juta rupiah. Petugas unit Laka Lantas Polres Bogor yang datang telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian serta meminta keterangan dari sejumlah saksi dan pengemudi truk kontainer. Namun penanganan kasusnya diserahkan kepada Polsek Citerep. Agar kejadian serupa tak terulang lagi, pemilik armada truk angkutan barang diimbau agar selalu melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin kendaraan sehingga truk dipastikan layak jalan saat beroperasi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang pegawai Pengadilan Negeri Depok tertangkap kamera menodong dan memukuli seorang petugas keamanan asrama yatim piatu di Pondok Petir Depok dengan pistol airsoft gun. Dengan menodongkan senjata yang digenggamnya, dengan arogan seorang staf panitera Pengadilan Negeri Depok memukuli penjaga asrama yatim piatu di kawasan perumahan Pondok Petir Residence, Bojong Sari, Depok. Korban ditodong dan dipukul dengan pistol yang dibawa pelaku hingga mengalami luka memar di mata kanan, leher, dan kepala. Korban mengaku ia sebenarnya saat itu hendak menyampaikan surat pemberitahuan dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang memerintahkan pembongkaran bangunan semi permanen yang dibangun dan digunakan oleh pelaku di lahan fasilitas umum perumahan tersebut. Tindakan membuat bangunan semi permanen di lahan fasilitas umum tersebut dianggap melanggar milik pemerintah daerah atau Pemda. Namun, bukannya menerima surat itu, pelaku masuk ke dalam rumah, lalu keluar dengan menggenggam pistol, lalu menganiaya korban. Waktu itu dia ucap janji sama saya permasalahan, saya menanyakan pendudukan data sesuai pembongkaran saung mereka. Ternyata pas dibaca, dia langsung bilang, nih saya orang, tunggu ya lu di sini. Lah kirain saya dia masuk mau ngeluarin data. Ternyata dia pas keluar langsung ngeluarin beceng. Pas kesempatan saya megang HP, langsung saya videoin. Langsung saya todong, langsung sih ketok-ketok kepala saya puluhan kali. Ini membar kena ujung pistol, kepala ketok pakai ujung pistol, ini leher. Ini tangan, itu. Jadi saya udah berulang-ulang dihantam terus pakai pistol. Saya suruh tiarap, karena suruh tiarap. Terlebih saya bukan rampok, bukan maling, saya nggak mau. Korban pun telah melaporkan tindakan penganiayaan yang menimpanya ke polisi dan polisi telah menangkap DN yang menganiaya korban. Staf panitera Pengadilan Negeri Kota Depok itu diperiksa di Mapolres Metro Depok. Dari pemeriksaan tersangka, terungkap bahwa pistol yang digunakan menodong dan memukuli korban adalah pistol airsoft gun dan kepemilikan senjata airsoft gun yang digunakan pelaku izinnya telah kedaluarsa sejak tahun 2013. Selain itu, pekerjaan tersangka yang tercantum pada kartu tersebut tertulis bukanlah sebagai pegawai Pengadilan Negeri Kota Depok, melainkan anggota TNI. Jadi airsoft gun ini sebenarnya izinnya juga masih kita teliti ya. Ini ada di tulisannya Jatayu Airsoft Gun Club. Di sini ada nama yang bersangkutan, tapi di sini disebutkan bahwa pekerjaannya adalah TNI. Namun kita masih melihat ini kan sudah juga tidak berlaku ya. Jadi kartu ini sudah mati dari tahun 2013. Sedangkan kartunya ini juga Jatayu Airsoft Gun Club ini juga sudah tidak berlaku dan sudah tidak terlihat ya tulisannya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 351 dan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tindakan arogan pegawai Pengadilan Negeri Depok ini menambah panjang deretan peristiwa arogansi aparat di berbagai wilayah di tanah air. Sungguh ironis karena aparat yang tugasnya menegakkan hukum justru dengan terang-terangan melanggar hukum dan justru mengintimidasi dan menganiaya warga.
Wahyudi melaporkan dari Depok. Ya, untuk pribadi ya. Ini. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan membusuk di lahan kosong area tambak ikan di Pantura, Subang. Polisi kesulitan mengidentifikasi korban. Petugas kepolisian memasang garis polisi di lokasi penemuan mayat pada sebuah lahan kosong area tambak ikan di Desa Tanjung 3, Kecamatan Belanakan, Subang, Selasa siang. Saat ditemukan, kondisi mayat telah membusuk. Keberadaan mayat diketahui oleh warga yang hendak melintas menuju tambak ikan. Penemuan jenazah pun dilaporkan warga kepada pihak berwajib. Dia operasi ke Empang, dia bilang ke petani Empang ada mayat di pinggir laut, di dekat tambak pinggir laut. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya laki-laki. Itu meninggal karena apa kira-kira? Ya itu belum diketahui Pak, sebabnya belum diketahui. Dari pemeriksaan awal kondisi jenazah oleh tim medis Puskesmas Belanakan, korban lelaki yang ditemukan warga itu diperkirakan telah meninggal lebih dari 5 hari. Kemudian sudah terjadi pembusukan, perkiraan mayat itu meninggal sudah kurang lebih 5 hari. Ada identitas ya, Bu? Tidak ada. Upaya kelanjutan gimana, Bu? Upaya selanjutnya kami serahkan ke pihak berwajib. Polisi kesulitan melakukan identifikasi karena kondisi mayat yang telah membusuk serta tidak ditemukan adanya kartu identitas. Dari kondisinya, korban diperkirakan berusia sekitar 50 tahun. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan luka atau tanda bekas penganiayaan pada tubuh korban. Kepolisian itu akan melakukan tindakan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Ini ada identitasnya, Bang? Untuk sementara tidak identitas sama mayat. Dari hasil pemeriksaan? Dari hasil pemeriksaan dari tim medis sama tim inafis juga tidak ada tindakan kekerasan ataupun bekas-bekas luka dari mayat. Namun untuk memastikan penyebab kematian korban, jasad akan diotopsi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Kasus ini ditangani oleh kepolisian sektor Belanakan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.